Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya ingin memberikan tips kepada pendengar semuanya untuk teman-teman yang mengalami kecemasan pada saat sholat Jumat. Mungkin ini adalah sesuatu yang aneh ya, tapi pada kenyataannya memang bagi penderita sakit lambung itu biasanya akan mengalami kecemasan pada saat sholat Jumat. Untuk laki-laki ya khususnya ya. Nah, kenapa itu terjadi pada penderita sakit lambung itu? Biasanya ada gangguan cemas atau dia merasa cemas gitu ya, yang nggak dapat dijelaskan. Jadi pada saat dia itu sholat atau mau berangkat ke Jumatan aja udah merasa nggak nyaman gitu. Jadi dari berangkat tuh udah cemas duluan. Apakah nanti takut kalau misalnya lambungnya kumat, atau misalnya nanti takut pingsan, takut jatuh. Ya itu ada pemikiran seperti itu. Itu biasanya pada penderita sakit lambung atau kecemasan atau asam lambung tinggi ya, mengalami hal seperti itu. Nah, dari saya tipsnya yaitu yang pertama ya, tetap yakinkan ya kalau kita itu niatnya adalah mau beribadah gitu. Karena kewajiban kita sebagai muslim itu laki-laki itu harus Jumatan gitu ya. Nah, kemudian setelah niat kita berangkat dengan hati-hati, dengan kuatkan pikiran bahwasanya kita itu akan baik-baik saja. Pada saat keluar rumah harus rileks ya, pikiran harus rileks, yakinkan diri terus, rileks, bebannya kita kurangi terus. Nanti kita berangkat masjid. Kalau yang masih cemasnya masih tinggi ya harus dilatih. Itu gunakan soft yang paling belakang saja dulu. Gunakan yang soft yang paling belakang dulu. Karena apa? Yang paling depan biasanya itu nervousnya akan muncul, yaitu yang bahaya ya. Kadang-kadang pikiran kita tiba-tiba panik, terus kita mau kabur juga mau kemana, akhirnya deg-degan jantung kita, deg gitu. Di saat di tengah-tengah saf pada saat kita sholat. Nah itu gunakan saf yang paling belakang saja dulu untuk melatih kita pelan-pelan. Nanti kalau udah kondisinya udah bagus, nanti silahkan bisa mencoba saf yang lebih depan. Nah, setelah duduk di soft yang paling belakang dulu, kemudian kalau masih ragu, bawa keluarga atau teman yang mengerti, misalnya teman dekat atau kakak, itu suruh temenin dulu, kakak temenin saya gitu. Nah nanti kalau ada teman biasanya itu kita lebih tenang ya, lebih tenang, pikiran kita juga, oh ada teman kita di samping kita gitu ya, akan menjaga. Nah setelah itu nanti duduk paling belakang, nanti pikiran kita harus di-los. Pada saat mendengarkan khutbah juga pikiran kita relaksasi ya, belajar melepaskan beban gitu, beban pikiran, relaksasi, beban dilepaskan atau usahakan tangan ini atau dari pikiran dulu untuk fokus pada nafas, keluar masuk nafas, sama relaksasi, belajar relaksasi juga ya, mengendurkan pikiran, terus kita fokus pada nafas. Terus habis itu kadang-kadang memang pada saat khutbah pun udah cemas juga datang gitu. Khawatir kalau misalnya mau nanti kalau misalnya kenapa-napa gimana, pingsan gimana. Nah habis itu pada saat sholat biasanya muncul pada saat sholat juga untuk cemasnya itu, panik
saya mau kemana, takut mau jatuh karena ini. Pikirannya apa ya, kayak deg-degan itu mulai datang, jantungnya itu deg-degan. Terus habis itu pengen kabur atau takut mau pingsan gitu, itu datang, nggak konsen sama sekali sholatnya. Nah tapi setelah nanti kita bisa relaksasi pikiran, itu akan teratasi. Jadi kewajiban kita sebagai laki-laki yang mengalami sakit lambung atau gangguan cemas, kewajiban kita sebagai laki-laki tetap dijalankan. Dilatih terus untuk sholat Jumat karena itu adalah kewajiban, dan yakin lama-lama penyakit itu akan hilang ya, penyakit lambung. Jadi tetap dilatih terus, sambil sabar, sambil berobat, ikhtiar terus. Nah itu sholat Jumat adalah salah satu hal yang paling ditakuti atau ini ya, untuk gangguan cemas itu, karena khawatir saat kita Jumatan itu mau, pada saat sholat Jumat itu akan kumat, tapi lama-kelamaan akan bisa diatasi. Demikian tips dari saya pada saat sholat Jumat untuk laki-laki yang mengalami gangguan lambung atau kecemasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.